Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam kali ini majelis yang mulia di tempat yang mulia dengan tujuan dan niatan yang mulia. Semoga apa yang kita usahakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya masuk ke dalam janji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan dengan jalan tersebut menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan meneruskan pembahasan kita dari Syarah Al-Ushul Ats-Tsalatsah. Kemarin terakhir kita sudah sebutkan keterangan dari pensyarah dari kitab Ushul Tsalatsah ini, yaitu kalimat walam yatrukna hamalan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, menjamin rezekinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan begitu saja, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah-perintah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan larangan-larangan, ya. Ini maksud dari walam yatrukna hamalan. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hamba setelah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan di dunia ini. Kemudian walam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan, ya. Akan tapi kami telah mengutus kepada mereka, yaitu makhluk tersebut, rasulan, seorang rasul, ya. Diutus pada kita ini, yaitu makhluknya Allah Subhanahu wa taala, seorang rasul. Keterangan dari bal arsala ilaina rasulan, bahkan diutus pada kita itu seorang rasul, ai maksudnya adalah annallaha azza wa jalla arsala ilaina ma'syara hadil ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan, ya. Maksudnya bahwasanya Allah azza wa jalla mengutus terkhusus, yaitu bagi umat ini, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul, ya. Seorang rasul. Semua dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala sebelum umatnya Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, ini juga ada para rasul, ya. Juga ada para rasul. Yatslu alaina ayati rabbina. Para rasul tersebut membacakan kepada kita semuanya ayat-ayat Rabbina,
yang Rabb kita yaitu Allah Azza wa Jalla turunkan. Jadi melalui perantara para rasul ini kita mengetahui wahyunya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang harus diyakini. Dan ini keyakinan yang demikian tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seandainya ada yang menyelisih keyakinan yang demikian tersebut, maka tidak diragukan lagi telah menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan yang dijelaskan oleh Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kita bisa mengetahui ayat-ayat, ya, wahyunya Allah Subhanahu wa taala, perintah dan larangannya ini melalui para rasul, ya. Tidak boleh dan tidak benar ketika ada seorang yang dia itu bukan seorang rasul mengatakan, ya, atau menyatakan dirinya langsung belajar kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kan? Ini tidak benar, ya, atau keliru. Demikian juga orang-orang yang mereka mengatakan zaman sekarang ini belajar kepada Rasul secara langsung. Kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan menemuinya, ya, dengan bertanya kepadanya secara langsung dan seterusnya, maka ini adalah keyakinan yang batil, ya, keyakinan yang keliru. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah meninggal dunia, berbeda alam, ya, dengan orang yang masih hidup, ya. Maka perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya, ya, ada orang yang menyatakan demikian, langsung belajar kepada Allah, langsung belajar kepada Rasulullah, maka yang demikian tersebut adalah keyakinan atau pernyataan atau klaim yang batil, menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Yatlu alaina ayati rabbina, para rasul tersebut membacakan ayat-ayat Rabb kita, wa yuzakkina, dan membersihkan kita, ya, dari kotoran-kotoran yang ada, kotoran-kotoran amaliyah, ya, al-batinah awidh dhahirah, ya, keyakinan-keyakinan yang menyimpang, keyakinan-keyakinan yang kotor atau perbuatan-perbuatan yang kotor. Inilah tugas para rasul tersebut, mensucikan kita dari perkara-perkara yang kotor tersebut. Maka antum bisa lihat, ya, di banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan tentang penyakit-penyakit hati, ya, perbuatan-perbuatan yang terlarang. Maka ini adalah tugas para rasul tersebut untuk mensucikan kita, ya. Dan terkait dengan tazkiyatun nufus, ya, pensucian jiwa lebih khusus, ya, ini juga harus berdasarkan, ya, keterangan dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Tidak boleh seorang dengan mempelajari sirahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, kemudian beliau bertahanus, ya, yaitu berdiam diri, menjauhi keramaian karena ada kerusakan di masyarakat tersebut, masyarakat jahiliyah, ya, maka Rasulullah menjauhi mereka dan berada di Gua Hira, ya, berada di Gua Hira untuk menjauhi apa? Perbuatan-perbuatan rusak masyarakatnya. Setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh seorang, ya, mengatakan saya mensucikan diri saya. Kemudian kemana? Sini ada gua enggak sini? Misalkan ke puncak gunung mana itu, ya, dan seterusnya untuk menjauhi masyarakat, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum benarkan enggak yang demikian? Tidak, ya. Karena apa? Bentuk pensucian jiwa ini sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik keterangan yang diambil dari Al-Quran maupun sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ini bahaya sekali, ya, ibadah yang didasarkan dengan dzan,
ya, dengan prasangka. Ya kira-kira ini bagus insya Allah, ya. Kira-kira ini bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya. Perhatikan hadis yang masyhur, ya, yang sudah sering kita dengarkan. 3 kelompok manusia atau 3 orang manusia yang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah SAW untuk menanyakan ibadahnya beliau SAW. Setelah mendapatkan keterangan, ya, mereka mengatakan ini beliau, ya, yang sudah diampuni dosanya yang berlalu maupun yang akan datang. Adapun saya tidak mendapatkan yang demikian tersebut. Maka mereka berazam untuk lebih mensucikan dirinya, ya, lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berjanji untuk puasa terus-menerus, tiap hari puasa. Ada yang berjanji tidak tidur di malam hari, sholat lail terus-menerus. Ya, ada juga yang berjanji dia tidak akan menikah, ya, menikahi wanita, tidak menikah dia. Alasannya apa di sini? Semangatnya luar biasa untuk bisa, ya, seperti keutamaan Rasul, ya, mendapatkan keutamaan yang besar. Tapi ingat, ya, caranya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Semangat saja ini tidak membenarkan suatu amalan. Demikian juga niat saja ini juga tidak bisa merubah suatu amalan, ya. Maka harus terkumpul niat yang lurus dan juga cara yang benar, terutama di dalam masalah tazkiyatun nufus, ya. Maka tugas para rasul wa yuzakkina, mereka itu mensucikan kita dari kotoran-kotoran hati, perbuatan-perbuatan, ya, ini dijelaskan semuanya, ya. Karena hakikatnya dosa sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW, barang siapa yang dia itu melakukan perbuatan dosa, maka ada bintik hitam di dalam hatinya, ya. Seandainya dia terus melakukan perbuatan dosa, maka hatinya ini tertutup dengan bintik-bintik hitam tersebut, sehingga tidak mengenal lagi al-haq wal batil. Dia tidak peka terhadap kebenaran, dia juga tidak peka terhadap kebatilan. Waliyadzubillah, ya. Kemudian wa yu'allimunal kitaba wal hikmah, ya, dan para nabi tersebut, rasul tersebut mengajari. Kalau ini khusus Nabi ya Muhammad SAW, mengajarkan pada kita Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, dan sunnah-sunnah Nabi SAW, ya. Jadi seorang dai atau orang-orang yang berdakwah, tugasnya itu semacam ini. Karena itu ada estafet dari Rasul, kemudian para sahabat, kemudian tabi'in sampai kita dan sampai nanti hari kiamat, tugasnya adalah demikian. Ini kalau dai yang lurus, ya, tugasnya demikian, yaitu membacakan ayat-ayat Allah, ya, wahyunya Allah Subhanahu wa taala, mensucikan, ya, mad'unya orang yang didakwai, kemudian juga mengajarkan kitab dan sunnahnya Rasulullah SAW, ya. Taib jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada satu faedah penting terkait dengan dakwah ini, ya. Membedakan dai-dai yang lurus dengan dai-dai yang bengkok. Salah satunya yaitu, ya, ad-da'i ilallah, dai penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala ini menyeru pada kebenaran. Agamanya Allah Subhanahu wa taala tidak disisipkan untuk menyanjung dai tersebut. Tidak pula disisipkan untuk, ya, membesarkan apa yang dimiliki oleh dai tersebut dan seterusnya, ya. Golongannya mungkin, lembaganya, yayasannya dan seterusnya. Tapi dalam rangka satu hal, untuk membesarkan, ya, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini salah satu ciri yang disebutkan oleh para ulama, ya, menyerunya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kama arsala ila man qablana, ya, sebagaimana hal tersebut juga Allah Subhanahu wa taala utuskan pada orang-orang sebelum kita, ya, sama.
Semuanya beribadah kepada Allah dan ibadahnya ini melalui perantara para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, ya. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidaklah ada sekelompok umat kecuali, ya, tidak ada di dalamnya kecuali ada seorang pemberi peringat, ya, yaitu orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Basyirun, kalau disebutkan dalam Al-Qur'an basyirun, memberikan kabar-kabar gembira, nadhirun, memberikan peringatan-peringatan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wala budda an yursila Allahu ar-rusula ilal khalqi. Dan Allah pasti akan mengutus para rasul pada makhluk ciptaannya, ya. Kalau seandainya ada subhat, ada yang mengatakan Nabi Muhammad diutus di negeri Arab, ya, sementara bagaimana dengan orang-orang Eropa, mungkin orang-orang Amerika atau kutub utara yang mereka itu tidak mengenal agama Islam, ya. Maka yang demikian tersebut, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk semesta alam, ya. Ini untuk seluruh alam, al-ins wal jin, dari kalangan manusia maupun kalangan jin, ya. Dari kalangan manusia maupun kalangan jin. Semuanya pada akhir zaman ini rasulnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang jauh dan seterusnya, kenapa ini dipojokkan ketika masalah agama ini? Sementara mereka orang Eropa dan Amerika mengklaim, mengakui sudah menemukan ilmu yang luar biasa, ya. Namun mereka tidak mencari, ya, kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya. Maka tidak ada alasan, ya, bagi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena rasul akhir zaman ini sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Litakuma alaihimul hujjah, ya, untuk menegakkan hujah. Artinya apa? Menjelaskan tentang halal haram, menjelaskan tentang agama Allah, menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban manusia. Ini para rasul sudah apa? Diutus untuk menyebutkan hal tersebut. Liya'budullaha bima yuhibbuhu wa yardah. Agar ciptaan Allah, makhluk Allah ini bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kata kuncinya, jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin seorang itu beribadah kepada Allah hingga dicintai dan diridhai oleh Allah kecuali melalui siapa? Petunjuknya para rasul, ya. Kalau umat kita kecuali melalui petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal penting, ya, yang disebutkan oleh para ulama, ya, di antara ini adalah manhaj, ya, as-salafus salih. Ketika kita itu memperbaiki diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, kita harus menegakkan di dalam diri kita yaitu at-tasfiyah wa tarbiyah, ya. Tasfiyah itu membersihkan diri kita dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat ini. Ringkasnya demikian. Kemudian tarbiyah, mendidik diri kita dengan hal-hal yang sesuai dengan syariat ini, ya. Terutama yang baru mengenal sunnah di usia lanjutnya, ya, ketika uban sudah keluar, dia perhatian terhadap urusan agama, dia diberikan hidayah mengenal sunnah, ya, beragama sesuai dengan manhaj yaitu salafus salih. Maka ini tasfiyahnya harus lebih apa? Kuat lagi, ya. Kenapa? Karena banyak hal yang dulunya dia telah lakukan ternyata mungkin saja tidak sesuai dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya. Maka inilah, ya, kewajiban kita di hari-hari kita yang kita lalui, tasfiyah wa tarbiyah, membersihkan diri kita dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, kemudian mentarbiyah diri kita mengganti dengan hal-hal yang sesuai dengan syariat. Bagaimanakah pemahaman kita terhadap syahadat? Apakah konsekuensinya dari syahadat?
kemudian bagaimana sholat kita yang benar, ya, dari takbirnya sampai salamnya dan seterusnya. Ini aktivitas-aktivitas kita untuk senantiasa, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah tabaraka wa taala, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'dih." Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh wan nabiyina min ba'dih, dan juga nabi-nabi setelah Nabi Nuh tersebut. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Sebagaimana kami juga mewahyukan, yang memberikan wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, dan juga Isa, Ayub, Yunus, wa Harun wa Sulaiman, ya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala utus untuk siapa? Umatnya. Untuk apa? Untuk mengajarkan bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Wa ataina Dawuda zabura, sampai Nabi Daud, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab namanya Zabur. Wa rasulan qad qasasnahum 'alaika min qabl, ada rasul-rasul yang dikisahkan kepada kalian sebelummu. Wa rasulan lam naqsusum 'alaik, ya, ada sebagian rasul-rasul, ya, yang tidak dikisahkan kepada kamu, tidak disebutkan namanya untuk, ya, daerah mana dan seterusnya, tidak. Wa kallamallahu Musa taklima, dan ada rasul yang mulia yang langsung diajak oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya, yaitu Musa. Dan Allah mengajak bicara Musa, ya, taklima, dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Rusulan mubasyirina wa mundhirin, para rasul yang mereka itu memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang mentaatinya, ya, wa mundhirin, dan memberikan peringatan bagi orang-orang yang menyelisihnya, li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, agar manusia nanti di akhirat tidak mengelak, ya, setelah diutusnya rasul. Oh, saya enggak ada rasul dan seterusnya, enggak, ya. Ini yang kita sebutkan tadi, ya. Kemudian wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah lah azizan hakima, Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana, ya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sini banyak sekali faedah, ya. Namun kita enggak sebutkan karena ini juga bukan pelajaran tafsir. Tapi poin-poin penting yang kita sebutkan di sini berkaitan dengan masalah wahyu ini, ya. Ya. Ini disebutkan, ya, berkaitan dengan wahyu ini faedah yang pertama, bahwasanya tiap umat itu ada rasulnya. Ya. Tiap umat ini pasti ada rasulnya. Sebagian diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya. Ini terkait dengan rasul tersebut. Terus kemudian, ya, para rasul ini memiliki keutamaan antara satu dengan yang lainnya, ya. Ada rasul ulul azmi, ya, ada rasul, ada nabi saja, kemudian derajat-derajat setelahnya, ya. Jadi memang ada dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatanya antara satu dengan yang lainnya itu berbeda, ya. Kemudian walam yumkin, dan tidak mungkin an na'budallah, kita itu bisa beribadah kepada Allah, bima yardahu, dengan apa yang dicintai oleh Allah, illa, kecuali an tariqir rasul, ya, an tariqir rasul, kecuali dari jalan keterangan para rasul tersebut alaihi wassalatu wassalam. Li'annahum, karena mereka humul ladina bayyanu lana ma yuhibbullahu wa yardah, karena mereka lah yang menjelaskan apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diyakini, biar ringan ketika kita itu melakukan perintah, ya, biar ringan kita itu meninggalkan larangan. Ujung-ujungnya pasti itu nanti kita mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Perhatikan kisahnya para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam ayat Al-Qur'an, ketika mereka itu di puncak keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus
pasti Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Seberat apapun ujian mereka, ujungnya Allah Subhanahu wa taala memenangkannya, ya. Meskipun secara zahir ini mereka kalah, namun pertolongan Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir yang menjadikan mereka itu menang, ya. Urusannya bukan perkara-perkara fisik, kita lebih kuat, kita lebih banyak ini, itu dan seterusnya. Tapi urusannya apakah kita itu lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala atau tidak, ya. Seandainya kita itu dekat pada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita mulia, mati kita juga demikian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib jamaah maka Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin makhluk ini bisa beribadah kepada Allah sampai dicintai dan diridhai oleh Allah kecuali dengan jalan mengikuti, ya, petunjuk para rasul tersebut, ya. Wa ma yuqarribuna ilaihi azza wa jalla fabidzalika, ya. Dan apa yang bisa mendekatkan diri kita kepada Rabb kita ini dijelaskan oleh para rasul tersebut, ya, telah dijelaskan. Kana min hikmatillahi an arsala ilal khalqi rusulan mubasyirina wa mundhirin. Maka hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sisipkan, ya, dari pengutusan para rasul tersebut memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan agar manusia bisa, ya, terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk para rasul tersebut, ya. Kemudian dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala firman Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami itu telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian, ya, agama ini sudah diturunkan sebagai saksi, bahkan kewajiban ini sudah dijelaskan, menjadi saksi atas kalian, larangan-larangan yang sudah dijelaskan dan seterusnya, ya. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sampai orang yang paling bangkang, ya, dari makhluk ini juga diutus seorang rasul, ya. Siapa? Fir'aun, ya, yang dosanya itu luar biasa, ya, sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, ya. Karena Fir'aun ini dia dalam masa hidupnya tidak pernah sakit, ya, sehat-sehat terus. Dia juga enggak menjadi raja, pasukannya kuat dan seterusnya, sampai dia itu mengakui, ya, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ini juga diutus seorang rasul. Siapa? Nabi Musa, ya. Nabi Musa ini siapa? Anak angkatnya Fir'aun, ya, seorang bayi yang dicari, ingin dibunuh. Antum coba renungi kisah ini, luar biasa sekali, ya. Saya masih ingat salah satu dosen nahwu sebenarnya. Jadi 1 jam itu enggak jadi pelajaran karena menjelaskan ini, kekuasaan Allah yang luar biasa, ya. Orang yang paling dibenci dan ingin dibunuh Fir'aun, ternyata orang yang paling dicintai oleh siapa? Istrinya Fir'aun. Mendapatkan perlindungan sampai dia itu besar. Ini kuasa Allah, ya. Ini kuasa Allah. Allahu Akbar. Jadi ada sesuatu yang mungkin, ya, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada sesuatu yang mustahil, tidak ada sesuatu yang berat dan seterusnya. Allah itu ala kulli syai'in qadir, ya, kuasa terhadap segala sesuatu. Antum bacalah di kitab tauhid, semoga nanti setelah kitab ini selesai, ya, kita bahas kitab tauhid. Di akhir-akhir ini, ya, pembahasan dari kitab tauhid tersebut disebutkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana kejadian di hari kiamat, ya. Juga banyak di hadis ini juga dijelaskan tentang surga dan neraka. Ini luar biasa yang menunjukkan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terakhir masuk ke dalam surga atau serendah-rendahnya kenikmatan surga, yaitu seorang mendapatkan dunia beserta isinya ini, ya, dikalikan 10 kali lipat.
Ini yang paling rendah, ya, yang paling sedikit. Ada di surga itu, ya, satu pohon yang rindangnya ini 70 tahun perjalanan. Pak Prapto pinten? 66. Belum selesai, kurang 4 tahun. Gitu ya, 70 tahun. 66 saja rasanya udah macam-macam ya. Kalau di surga itu sudah gak ada letih, gak ada tua, segala aib itu udah gak ada. Orang yang makan pun, kalau kita di dunia, apa yang terjadi? Sekarang makan, besok pagi harus setoran gitu kan. Yang dikeluarkan ada ya, harus ke belakang. Tapi kalau di surga nanti, ketika orang makan, yang dikeluarkan apa? Ketampanan, kecantikan. Makan ganteng, cantik, itu yang dikeluarkan. Banyak makan juga gak kekenyangan, perut buncit ya, tapi terus tambah ganteng dan seterusnya. Terkadang kita itu sering baca yang demikian ini untuk menyemangati diri kita, ya. Kenapa para sahabat Rasulullah mereka itu luar biasa, yang punya harta-hartanya dihabiskan di jalan Allah, yang punya nyawa diserahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka betul-betul merasakan hidupnya di dunia tapi hawanya ini sudah di surga, pengen di surga. Allahu Akbar, ya. Luar biasa. Taib barakallahu fik, fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Ketika Fir'aun, ya, ini disuruh seorang rasul, dia itu menolaknya, ya, mengingkarinya, bermaksiat padanya, maka Allah Subhanahu wa taala azab, ya, dengan azab yang menghinakan. Ini ya. Ini pentingnya diutus para rasul tersebut. Ya, bukan hanya untuk bangga-banggaan, ya. Pengikut rasul, tapi sunnah-sunnahnya ditinggalkan, ya. Maka yang demikian tersebut tidaklah baik, ya, tidak baik. Dan itu keliru. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Kemudian setelah beliau sebutkan, setelah Allah menciptakan kita, memberikan rezeki pada kita, dan kita itu tidak dibiarkan begitu saja, diutus para rasul untuk bisa beribadah kepada Allah dengan benar, maka dikatakan setelahnya, faman ata'ahu dakhalal jannah. Maka siapa saja yang mentaati rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya, masuk ke dalam surga. Hadza haqqun mustafadun min qaulihi ta'ala wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Ya, pernyataan ini barang siapa atau siapa saja yang taat pada rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, maka dia akan masuk ke dalam surga, ya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Taat di sini mungkin perlu kami sampaikan, ya. Taat di sini kepada para rasul, ya, seperti disebutkan di dalam konsekuensi kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ada kabar dari rasul, ini dibenarkan, diyakini, ya, enggak boleh diragukan, dipertanyakan. Kalau itu sudah sahih dari Nabi SAW, maka sami'na wa ata'na, ya. Kita harus mendengar dan mentaati, membenarkan kabar tersebut, meskipun tidak masuk akal, ya, karena akal kita itu gak mampu menjangkau hal-hal gaib yang bukan tempatnya akal. Hal-hal gaib itu tempatnya di hati. Kita imani, gitu kan? Kita imani. Kemudian taat pada Rasul setelah membenarkan, yaitu ketika Rasulullah itu merintahkan, maka kita tunaikan. Ini bentuk taat pada Rasul, tanpa tapi-tapi, ya. Tapi kalau itu sudah perintah, maka kita lakukan. Rasulullah melarang, maka tinggalkan. Ini yang ketiga, ya. Ini yang ketiga. Larangan Rasulullah ini tinggalkan, ini bentuk ketaatan pada Rasulullah SAW. Kemudian tidak, ya, beribadah kepada Allah kecuali dengan tata cara yang
dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini perlunya kita juga belajar fikih, ya. Perlunya kita itu belajar fikih bagaimana ibadah yang benar pada Allah. Ini bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bentuk, ya, konsekuensi dari kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Maka enggak benar kalau seandainya mengatakan fikih itu yang penting tahu gitu aja ya. Enggak, tapi ini juga harus pelajari dalam bentuk mengamalkan, ya, persaksian kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Taib, kembali ke sini, ya. Taatlah kepada Allah dan Rasul la'allakum turhamun, agar kalian diberikan rahmat oleh Allah. Kalau seorang hamba sudah diberikan rahmat oleh Allah, yang dia berdosa dia diampuni oleh Allah. Yang seharusnya dia itu diadab di neraka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah ada seorang hamba masuk ke dalam surga, ya, dengan amalnya. Ya, enggak ada seorang hamba yang dia itu masuk surga dengan amalnya. Wa ma anta ya Rasulullah, ya. Demikian ya lafadznya. Antum juga demikian, kamu juga demikian wahai Rasulullah, Anda juga demikian, saya juga, ya. Kecuali aku itu sudah diberikan atau diliputi rahmatnya Allah, ya. Jadi seorang hamba ini enggak boleh kita mengandalkan amalan dan seterusnya. Tapi hendaknya kita senantiasa berdoa agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmatnya. Ini kan. Ini larangan kita itu menyombongkan suatu amalan. Belum tentu diterima, belum tentu juga kan dirahmati oleh Allah. Maka yang benar kita itu banyak beristighfarnya, diajarkan oleh Islam, syariat Islam. Setelah sholat kita beristighfar, ya. Antum lihat kemudian setelah merasakan ujung dari usianya dia itu banyak beristighfar, ya. Karena istighfar ini tanda kebaikan amalan yang dia lakukan sebelumnya. Tapi kalau sombong, kalau dia itu ujub, waliyadzubillah, ini tanda rusaknya amalan dia sebelumnya, ya. Sombong itu, ya, merendahkan orang lain. Dia beramal, wah, yang lain ini levelnya masih bawah, ya, yang lain ini masih, ya, baru-baru aja, ya, junior dan seterusnya. Waliyadzubillah, nggak boleh, ya. Ini sombong atau ujub, ya, bangga diri. Alhamdulillah, mungkin lafadznya, ya, atau pentingnya ujub, menyanjung dirinya dan seterusnya. Yang benar adalah banyak beristighfar dan berdoa kepada Allah agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin, ya. Baik, jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin ini dulu, masih panjang keterangan terkait hal ini. Yang intinya penggalan dari faman ata'ahu dakhalal jannah, ini jaminan dari Allah. Demikian juga jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang yang mentaati Rasul dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Caranya sudah kita sebutkan tadi, ya. Membenarkan kabarnya, melakukan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan yang terakhir apa? Tidak beribadah kecuali dengan tata cara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Kalau kita berusaha, ya, untuk melakukan itu semuanya, dakhalal jannah, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam surga. Tayyib, barakallahu fik, ya. Semoga kita semuanya, ya, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus bisa mentaati Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dari akhir kehidupan kita. Taib, sebelum diakhiri mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan, ya. Insyaallah akan kita teruskan pada pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.